Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Kembali lagi bersama admin, dan kali ini di serial yang berbeda, yaitu Release Dead Witch. Video yang kalian tonton barusan dan yang ini adalah trailer dari Donghua ini. Jadi ini Release Dead Witch ini udah ada konfirmasi buat diadaptasi Donghua. Walaupun berbeda ya tampilan Donghua sama manhwanya. Walaupun udah ada trailernya ini, tapi tanggal rilisnya masih belum jelas. Admin di sini juga masih mencari-cari kapan tanggal rilisnya, karena pasti seru banget. Dan kali ini admin akan menceritakan alur cerita dari Release Dead Witch. Serial ini nyeritainnya gimana sih? Ya udahlah. Jadi sinopsisnya itu kayak gini. Seorang engineer tiba-tiba masuk ke dunia lain. Di sana dia menemukan banyak sekali yang berbeda ya, seperti biasa kayak komik-komik lainnya, ada penyihir, ada iblis dan yang lain-lain. Tapi dunia yang dia datangi itu adalah dunia di abad pertengahan. Coba nih bayangin, seorang engineer masuk ke dunia lain abad pertengahan. Langsung dah, di sini keseruannya. Dia masuk ke dunia lain dengan menempati seorang pangeran dari suatu kerajaan yang dipandang bodoh oleh rakyatnya. Penasaran kan? Oke, langsung saja simak cerita berikut ini. Roland terbangun dari tidurnya. Dia bingung, kok tiba-tiba saya duduk di singgasana. Masih dalam keadaan kaget, dia celingak kanan kiri. Ternyata di depannya ada rakyatnya yang sudah menunggu perintah dari dia. Perasaan sebelumnya ini lagi ngerjain proyek ya, bikin blueprint, tapi kok tiba-tiba pindah ke sini. Bawahannya mengatakan kalau sudah waktunya untuk mengeksekusi. Tapi tiba-tiba dia masuk tuh ingatannya tentang dirinya di masa itu. Perkenalan dulu, dirinya adalah pangeran keempat kerajaan Grey Castle. Keluarganya terdiri dari 5 bersaudara, 2 kakak cowok, 1 kakak cewek, dan 1 adik cewek. Jika dilihat, pangeran pertama punya kelebihan di bela diri. Pangeran kedua dia tajir. Lalu putri ketiga, dia mempunyai militer yang kuat. Sedangkan putri kelima, dia sangatlah cerdas. Sedangkan MC kita ini dia orangnya ampas lah, sering hura-hura, sering mabok-mabokan, gitulah. Lalu Roland tersadar, dia melihat bawahannya untuk menyuruhnya buat keputusan tentang eksekusi. Di sini, penyihir itu termasuk orang yang dikutuk. Jadi dia kayak jeleban iblis ya. Roland berpikir kalau ini tidak benar. Masyarakat terlalu mengada-ngada. Menurutnya tidak mesti kita mengeksekusi seseorang berdasarkan rasnya. Jadi dia memutuskan untuk melepaskan penyihir itu. Keputusan yang tiba-tiba itu membuat masyarakat bingung. Kenapa dengan pemimpin ini? Bawahan-bawahannya pun juga mulai mempertanyakannya. Sebenarnya kenapa sih? Karena penyihir itu di dalam dunia ini dia menjadi sosok yang dibenci. Jika seorang terbukti menjadi penyihir, dia harus dieksekusi. Begitu perintah dari gereja. Roland tidak mau mengeksekusi penyihir itu, alasannya capek. Jadi dia balik aja ke kediamannya. Di kediamannya, dia masih bingung. Kenapa sih kok gue bisa tiba-tiba pindah ke dunia lain? Apa yang telah dia lakukan di kehidupan sebelumnya? Dia teringat pada akhir hayatnya dia masih bekerja. Ya biasalah, budak kerja. Tapi nggak usah bawa pusing lah, toh udah terlanjur pindah, bersyukur dapat kehidupan kedua. Makanya dia mau nyari tahu tentang dunia ini. Dimulai dari mengunjungi penyihir yang dia tahan di penjara. Terlihat seorang penyihir berambut pirang. Ya, dia masih berumur remaja. Bawahannya sangatlah waspada dengan penyihir itu. Dia melarang Roland untuk mendekatinya. Tapi Roland mah bodo amat lah. Dia mulai menanyakan tentang asal-usul penyihir itu, seperti namanya, lalu kenapa kok dia bisa ditangkap, orang tuanya dan lain sebagainya. Lalu dia menjelaskan, dia ditangkap saat berada di pertambangan lereng di bagian utara. Ayahnya sedang bekerja di situ, tiba-tiba ada reruntuhan yang membuatnya terjepit. Nah, melihat bapaknya terjepit, pekerja-pekerja lain mengambil kesempatan untuk merampoknya. Gak tinggal diam dong, diancam gitu mau dirampok yang lawan. Tapi kalah orang ya, kalah kuat. Saat terakhir mau dipacul palanya, tiba-tiba Ana, oh ya ini penyihir namanya Ana ya. Dia secara refleks langsung mengeluarkan kekuatannya dan tak sadar tiba-tiba lawannya itu sudah hangus terbakar. Bukannya terima kasih ya, ini malah ngering lihat itu kekuatan penyihir. Tapi si Ana juga kaget, kok bisa-bisanya dia ngeluarin kekuatan penyihir.
Ya udahlah, daripada panjang urusannya, si Ana meminta mereka berdua itu yang ngelihat kekuatannya untuk diam aja. Lalu ditanya lagi sama Roland, Ana kok ketangkap gara-gara siapa? Apakah tetangganya itu? Ternyata yang laporin adalah bokapnya sendiri. Wah, parah ini. Melihat pengakuan itu, si kakek tua itu langsung nyuruh untuk mengeksekusinya. Tapi si Roland malah penasaran, gimana sih kekuatan penyihir itu sebenarnya? Ana ingin menunjukkannya, tapi karena kalung yang dipakai membuatnya tidak bisa mengeluarkan kekuatan sihir. Roland ditantang sama Ana, lu berani nggak lepas nih kalung biar bisa lihat kekuatan penyihir? Ya jadi ya udahlah, gas aja tuh dilepas kalungnya. Setelah kalung dilepas, Ana langsung segera menunjukkan kekuatan sihirnya kepada Roland. Kekuatan sihirnya yaitu dia adalah api. Jadi si Ana ini kayak buah iblisnya ini ya, Portgas DS merah-merah Nomi ya. Pokoknya gitulah. Kekuatannya Ana itu sampai bisa melelehkan jeruji besi yang mengurungnya. Jadi itu bukan kaleng-kaleng ya, sampai bisa ngelelehin besi masalahnya. Pantesan gak bisa dibakar, orang dianya adalah api kok. Melihat itu, Roland sangatlah kegirangan. Sebagai engineer, dia tidak bisa mengabaikan sumber daya yang sangat hebat ini. Kedepannya, membuat teknologi yang belum tercipta di dunia ini bukanlah hal mimpi lagi. Setelah pertunjukan, Ana meminta Roland untuk membunuh dirinya, tapi Roland malah memberinya jas dan berkata kalau Ana bakal diberi pekerjaan di wilayahnya. Hukum kedua termodinamika, bla 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 bla, ya baca sendirilah. Keputusan Roland itu sangatlah dipertanyakan. Ngapain sih kita memperjakan penyihir? Itu adalah iblis. Kita bakal dituntut oleh gereja nantinya, bakal memicu perang. Tapi Roland malah nggak peduli, dia malah nyuruh bawahannya itu si kakek tua buat ngambil kontrak kerja yang resmi ya. Ditambah lagi Roland juga menyiapkan tempat tinggal bagi anak. Pak tua itu si Barof namanya. Dia mengingatkan kalau menyelamatkan penyihir itu banyak resikonya. Tapi si Roland menyangka, menurut dia, penyihir itu bukanlah iblis, hantu, ataupun monster. Mereka adalah manusia yang sama seperti kita. Dan juga mengingat lokasi yang mereka tinggali ini, itu adalah lokasi yang sangat miskin, tidak ada kekuatannya sama sekali. Jika melihat ke potensial saudara-saudaranya, maka secara logika nggak akan menang tuh si Roland melawan semua saudaranya dalam memperebutkan tahta. Makanya satu-satunya yaitu mengandalkan penyihir, mungkin mereka bisa membawa perubahan. Sementara di sisi Ana, dia bersiap membersihkan diri untuk menemui yang mulia Roland. Roland juga sudah mempersiapkan tempat untuk Ana berlatih sihirnya itu. Tak lama kemudian, Ana datang dengan berpakaian rapih, menggunakan seragam maid. Nah, di sini ternyata si Roland punya fetish maid ya. Parah. Sebelum itu, Ana memastikan lagi kepada Roland, kenapa sih kok dia mau menerimanya? Kok nggak takut gitu sama penyihir yang katanya itu masuk darah iblis, apalah terkutuk dan sebagainya. Tapi Roland menjawab dengan santai, dia nggak takut karena dia percaya kalau itu hanyalah perbedaan pandangan manusia. Kekuatan Ana ini adalah kekuatan miliknya sendiri, itu yang dia katakan juga, makanya belajar untuk mengendalikannya. Latihan pun dimulai, selama latihan pakaiannya pun sering terbakar. Tiba-tiba si Barof datang. Dia ingin melaporkan sesuatu kepada Roland. Dia melaporkan kalau ada yang namanya demonic beast atau hewan buas. Ya, dia sudah terlihat oleh pasukan pengintai. Jadi setiap beberapa bulan dalam setahun ada yang namanya bulan iblis. Menurut rumor yang beredar, ada gerbang neraka terbuka yang menyebabkan keluarnya hewan-hewan iblis atau yang disebut demonic beast. Tapi rumor tetaplah rumor. Gak ada yang pernah lihat masalahnya. Gerbang neraka memang tidak ada yang pernah melihatnya, tapi beda halnya dengan hewan iblis. Di dalam kerajaan Grey Castle ada beberapa orang yang pernah melihatnya. Melihat ada binatang iblis, optimisme Roland yang ingin memajukan daerah perbatasan sini langsung buyar. Tanpa ragu Roland memerintahkan bawahannya untuk merekrut para pemburu elit untuk mempertahankan kota perbatasan ini. Lalu Roland bertanya kepada Ana di saat makan siang, bagaimana kisahnya selama bulan iblis itu? Setiap bulan iblis, para penduduk kota perbatasan pindah ke benteng Longsong karena di sana lebih terjaminlah keselamatannya. Ada benteng, terus ada pula prajurit-prajurit elit yang bisa melawan iblis itu. Selain itu yang namanya numpang ya nggak gratis dong. Jadi hasil tambang yang didapat oleh para penduduk itu ditukarkan dengan makanan dan emas.
untuk mereka hidup di dalam benteng longsong. Selain itu, kekerasan yang kerap terjadi di sana merupakan permasalahan yang belum tuntas. Pokoknya menderita lah. Mendengar semua itu, Roland sangatlah kasihan. Dia menjamin ke depannya tidak bakal ada penderitaan seperti itu lagi di dalam kota perbatasan ini. Di dalam kantornya, Roland kedatangan beberapa tamu. Ya, 2 orang dari mereka adalah penjaga mercusuar, dan yang satunya adalah pemburu, dan dia juga sudah pernah menghabisi binatang iblis. Mereka melaporkan kalau salju sudah turun di bagian mercusuar yang mereka jaga. Makanya mereka mendesak untuk segera pindah ke benteng longsong agar aman dari binatang iblis. Mereka juga memberi pengakuan jika binatang iblis itu seperti halnya dengan hewan-hewan yang lainnya bisa dibunuh. Pemburu itu bernama Iron X. Dia pernah membunuh hewan iblis sejenis serigala dan babi. Menurutnya, setiap spesies itu ada kelebihannya ketika sudah menjadi hewan iblis. Tapi tetap saja mereka masihlah bisa untuk dikalahkan. Ada yang lebih menakutkan, yaitu spesies campuran. Menurut dia, spesies campuran itu lebih mengerikan. Mempunyai sayap, bisa terbang dalam jangka waktu yang pendek, dan dia juga bisa mendeteksi lokasi musuh tanpa melihatnya. Mungkin semacam thermal vision atau sejenisnya. Namun, spesies campuran itu sangatlah langka. Setelah mendengar semua itu, Roland memutuskan untuk tetap tinggal di kota perbatasan untuk menghadapi bulan iblis. Lagi-lagi Roland membuat keputusan yang membuat bawahannya bingung. Masalahnya kota perbatasan ini nggak punya tembok. Jika itu hanya tembok, bikin aja lah, gitu kata Roland. Tapi ya, dengan teknologi saat itu, nggak mungkin bisa bikin tembok dalam waktu yang singkat, sedangkan tembok itu pasti cepat hancur. Di sisi lain, kakak perempuannya Roland, dia merasakan perubahan suhu angin, menandakan musim dingin akan segera datang. Saat ini dia lagi di pelabuhan menunggu datangnya kapal bendera hitam. Ya mungkin bajak laut ya. Menunggu hasil dari misinya apakah membawa sesuatu yang berguna atau tidak. Tapi karena udara makin kencang, mereka akhirnya balik aja ke istananya. Kakaknya Roland ini atau Garcia Wimbledon, dia sepertinya udah tahu kalau bapaknya itu sang raja akan mengumumkan pertarungan untuk memperebutkan tahta. Dia juga membicarakan Phil yang sepertinya merencanakan untuk membunuh si Roland itu. Lalu di sisi lain, ingatan gurunya si Anna. Dia bermimpi kembali teringat pada hari pengeksekusiannya Anna. Seluruh penduduk mengatakan bahwa penyihir itu terkutuk, monster harus segera dibunuh. Kejadian itu sangatlah mengerikan sampai-sampai sang guru ini bermimpi terus. Tapi pada akhirnya dia bangun. Dia langsung berpikir, menurutnya gadis seperti Anna itu bukanlah orang yang melakukan kesalahan. Tidak seperti para pejabat yang tukang korupsi. Ya, di setiap negeri emang seperti itu ya kondisinya. Menurutnya orang-orang itu yang haruslah digantung, jangan si Anna. Tiba-tiba guru ini kedatangan muridnya yang lain. Ternyata dia adalah gadis kecil yang merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Gadis kecil itu takut apabila dia akan digantung juga seperti si Anna. Ya, ini adalah tanda-tanda kebangkitan sihir pada dirinya. Tapi guru itu akan melindungi muridnya dengan baik. Kemudian dia menerima surat undangan pekerjaan. Bagi siapa saja yang punya keahlian khusus dan siap bekerja maka akan diberikan posisi resmi. Itu di daerah pangeran keempat yaitu Roland Wimbledon. Kembali ke sudut pandang Roland, dia sedang meninjau lokasi pembangunan dinding untuk menahan iblis pada saat bulan iblis. Masalah utamanya yaitu dindingnya kurang mantap, artinya kurang keras. Roland bilang santai aja, nanti bakal ada produk terbaru yaitu semen. Jadi di sini si Roland ini buat semen ya, belum ada di zaman itu. Proses pembuatan semen berfokus pada temperaturnya, karena di zaman ini belum ada alat yang untuk mengatur temperatur, maka pembuatan semen ini bergantung kepada penyihir, ya yaitu adalah si Anna. Pembuatan semen sudah berhasil. Sekarang saatnya mencobanya untuk membangun tembok. Percobaan awalnya merekatkan beberapa batu menjadi satu dan mendemonstrasikannya kepada bawahan-bawahannya. Alhasil, percobaannya sangatlah berhasil. Semen itu bekerja dengan baik. Bawahannya kaget bukan main. Wah, kalau gini sih bisa bakal ngebangun tembok dengan cepat untuk mengelilingi kota perbatasan. Roland yang sekarang sudah memiliki visi dan misi yang jelas. Dia ingin masyarakatnya hidup kecukupan. Dan tidak lupa pula dengan penyihir. Dia akan menunjukkan betapa bergunanya para penyihir di masa depan.
Oke guys, jadi segitu aja dulu ya. Terima kasih udah nonton. Mohon maaf nih, masih sering terbata-bata ya bacanya. Jadi terus dukung aja channel ini. Cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa. Ciao.